يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu, masih di faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Yang kesembilan di antara faktornya adalah putus asa dan rendah diri. Dan Anda akan mengkorelasikan putus asa juga rendah diri dengan beberapa faedah yang Anda dapatkan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu permasalahan menjaga agama Allah. Ya, jadi di antara obat agar kita tidak putus asa atau tindakan preventif tidak putus asa, atau agar kita tidak terlalu merendahkan kadar diri kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu kita memiliki syuur, perasaan bahwa kita ini sedang menjaga agama Allah. Ya, nanti insyaallah akan ana korelasikan insyaallah. Dikatakan di sini terjemahannya, wahai para penuntut ilmu, saya, yaitu penulis, Anda dan juga antum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama lain yang kalau disebutkan kitab ini nggak bakal cukup. Kita semua sama di hadapan firman Allah. Kita semua sama di hadapan firman Allah berikut surat An-Nahl 78. Nasib kita sama, awalnya kita sama. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Assalamualaikum. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah Ta'ala akhrajakum, mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Halnya bagaimana? Dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. La ta'lamuna syai'a. Jadi la di sini la nafiyah. Ta'lamun fi'il mudhari'. Ini berarti la nafiyah untuk masdar mudhari' ini. La ilma lakum bi syai', yaitu tidak ada pengetahuan sedikit pun. Syai'a di sini yaitu nakirah fi siyaqin nafi dalam usul fiqh namanya. Yaitu dia tanpa alif lam, tanpa al. Syai'a nakirah mutlaqah di konteks penafian, artinya betul-betul umum, sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Ya, jadi keluar dari perut ibu kalian tanpa ilmu sama sekali. Dan itu kenyataan untuk setiap insan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan untuk kalian as-sam', al-absar dan al-afidah. As-sam' apa ikhwan? Al-absar, penglihatan. Al-afidah,
Taib, hati ya, maksudnya tempat ilmu di hati. Pertanyaan ada, tiga hal ini materi atau maknawi? Tiga hal ini. Sama', basar, fuad. Materi maksudnya konkret kebendaan atau sesuatu sifat atau makna. Makna. Taib, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, ability to hear gitu, tulisan, yaitu kemampuan mendengar. Absar, kemampuan melihat. Afidah, kemampuan mencerna dan memahami. Ya enggak? Itu afidah, fuad. Taib, apakah telinga sudah ada ketika kita lahir? Sudah. Mata? Sudah. Jantung? Sudah. Taib, yang berfungsi ketika kita masih di perut ibu dan lahir, yang berfungsi yang mana dulu, jemaah? Telinga dulu. Pendengarannya dulu ya. Makanya Allah dahulukan wa ja'alkumus sam'a. Itu yang pertama. Al-absar, baru kemudian penglihatan. Mata mungkin sudah terbuka, tetapi fungsi melihatnya belum bertahap. Afidah, baru kapan? Menjelang balita. Dan afidah ini yang paling lama. Tahapnya juga lama dia. Bahkan untuk betul-betul menyempurnakannya itu butuh sampai 40 tahun ke depan. Baru usia 40 tahun sempurna dia, Rasyid. Ya. Ya, tiga hal ini. Berawal dari apa? La ta'lamuna syai'a. Kalian enggak tahu apa-apa. Kemudian baru dengar di sama', basar, baru kemudian afidah. Dan sama' dan basar ini adalah dua media transfer ilmu. Transfernya kemana? Ke jantung, akal. Ya, itu semua seperti itu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari sebelumnya, dari Nabi Muhammad SAW, semuanya manusia. Waalaikumsalam. Kemudian Allah lanjutkan apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bagaimana korelasi antara syukur dengan jahil sebelumnya kemudian diciptakan fungsi media transfer ilmu dan media penampung ilmu. Tadi nggak tahu apa-apa. Itu step pertama. Kemudian berfungsilah step by step media menerima ilmu, yaitu sama' dan basar. Dan mulai kemudian fuad yang merupakan media penampung ilmu. Mulai aktif dia disebabkan mulainya banyak masukan faedah dan ilmu melalui sama' dan basar. Ya. Dan mana lebih dulu? Lebih banyak mana lebih dulu? Ilmu yang dari pendengaran atau penglihatan? Pendengaran, sahih. Dari awal kita lahir pun kita sudah mendengar sesuatu dan mempelajarinya sedikit demi sedikit. Semua steps tersebut tujuannya apa? Agar kalian bersyukur. Bagaimana bersyukurnya juga? Bersyukurnya itu ilmu, mengilmui sesuatu. Mengilmui kemudian mengamalkan sesuai dengan konsekuensi dari ilmu itu. Itu bersyukurnya. Itu surat An-Nahl 78. Sama semua kita. Kita semua termasuk di dalam ayat ini. Karena ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia ditakdirkan seperti itu. Termasuk juga di dalamnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, juga para sahabat yang mulia, yang mereka merupakan pelopor kebaikan. Maka ayat ini mencakup kita semua. Apa bedanya kita dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Dari segi ini enggak ada bedanya, sama semua. Apakah dengan kesukuan kemudian ada perbedaan? Enggak, sama. Oleh karenanya, jangan sekalipun Anda meremehkan satu kebaikan walau sekecil apapun. Dan ini berat, ikhwan. Meremehkan suatu kebaikan, tidak meremehkan suatu kebaikan walau sekecil apapun, ini berat. Karena biasanya kita melalaikan suatu kebaikan yang kecil bahkan. Terutama ya, diremehkan, kita enggak anggap. Ya. Dan jangan sekalipun merendahkan diri Anda sendiri. Merendahkan diri Anda sendiri, ya. Bukan merendahkan hati, ya. Tawadhu' itu rendah hati dan itu masyru' disyariatkan.
Tapi kalau misalnya merendahkan diri, ihanatun nafs, itu nggak boleh. Merendahkan diri, ihanatun nafs, menghinakan diri, nggak boleh. Merendahkan diri itu ada dua. Imma antum menganggap diri antum tidak ada gunanya, dan ini merupakan bentuk kufur nikmat. Atau imma antum melakukan sesuatu yang menghinakan diri antum. Imma maksiat atau berbuat konyol di mata masyarakat atau di hadapan orang lain. Jadi ihanatun nafs itu ada dua. Imma antum menganggap diri antum tidak ada gunanya, nggak punya apa-apa, nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak punya. Padahal Allah Ta'ala menghibahkan untuk antum banyak hal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah, itu modal. Tapi kemudian dengan kufur nikmatnya antum bilang, saya nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Melakukan sesuatu yang menyebabkan diri antum terhina. Ya, baik berbuat maksiat atau berbuat konyol. Begitu. Apa? Contoh berbuat konyol apa, ikhwan? Hah? Selfie di rel kereta pas kereta datang. Nah, itu bahlul itu. Ya. Kemudian tadi jangan meremehkan suatu kebaikan walau sekecil apapun. Dan jangan melakukan ihanatun nafs. Ya, tadi ihanatun nafs ada berapa tadi? Ada berapa, ikhwan? Ada dua. Imma dengan cara apa? Menganggap diri nggak ada gunanya gitu. Atau apa? Melakukan sesuatu yang menyebabkan diri itu terhina, baik terhina oleh Allah Ta'ala, terhina oleh masyarakat. Dan dalam waktu bersamaan jangan pula Anda menganggap diri Anda suci, bebas dari kesalahan. Jadi ini baina ifrat dan baina tafrid. Tidak melebih-lebihkan kadar diri dan tidak menurunkan diri dari kadar yang Allah karuniakan gitu. Jadi mengerti kadar diri tanpa harus apa? Meninggikan di atas kapasitasnya, atau kufur nikmat dengan menurunkan derajatnya. Padahal Allah Ta'ala telah memuliakannya dengan kadarnya. Jadi dalam waktu bersamaan jangan pula Anda menganggap diri Anda suci, bebas dari kesalahan, sempurna dan seterusnya. Sementara Anda tahu bahwa diri Anda tidak pantas menyandang hal itu. Maka janganlah Anda menggunakan pakaian yang lebih besar dari ukuran Anda. Terlalu gombrong. Memang pakaian yang gombrong itu kadang-kadang memberikan kewibawaan pada pemiliknya. Dan pakaian yang terlalu ketat itu menampakkan hakikat dalaman pemiliknya, ya enggak? Sahih atau tidak? Hah? Antum kalau melihat pakaian jankis, ya. Apa jankis, benar gak tuh? Hah? Yang ketat itu apa namanya? Jankis bukan? Celana pensil. Terus thrift. Street, ya. Celana street berarti celana jalanan gitu. Kalau thrift itu kan pakaian bekas itu. Nah, terus ketat lah pokoknya. Kalau dia kurus, orang melihatnya dengan pandangan rendah. Kalau dia perutnya maju, orang juga akan membuli dia. Kan kalau begitu Syekh Abdul Ghawi, ya? Iya. Jadi pakai yang pantasnya aja. Nah, kalau dia pakai agak gombrong tapi nggak terlalu besar. Maka coba untuk melihat orang-orang misalnya Saudi atau Yaman, mereka pakai jubah, pakai pakaian rata-rata nggak ada tuh. Jarang mereka memakai jubah yang jankis, ketat banget gitu. Sehingga gembul perutnya itu menonjol kelihatan, melebihi hidungnya misalnya. Ya. Antum lihat para masyayikh, mereka pakai ini besar. Besar gitu. Selain badannya juga besar, ya. Pakaiannya besar. Dan antum lihat raja-raja, mereka pakai pakaian besar, jubah besar, menunjukkan kebesaran mereka. Tapi kalau terlalu besar, itu jadi apa? Ya konyol. Ya.
Ya, jadi kita jangan menggunakan pakaian yang lebih besar dari ukuran sepantasnya kita. Yang pakai yang agak gombrong ya, kalau memang itu wajar, alhamdulillah, seperti jubah-jubah, baju-baju Pakistan atau semisalnya, asal tidak berlebihan. Sungguh sikap berputus asa dan merasa rendah diri adalah penyebab terbesar dari kegagalan dalam menuntut ilmu. Jadi putus asa, hilang harapan, rendah diri, itu penyebab terbesar kegagalan dalam menuntut ilmu, dan ini harus diobati. Nanti insya Allah di antara obatnya adalah hadis ihfazillah yahfazkah, nanti insya Allah. Seseorang jika melihat kenikmatan yang ada pada anggota tubuhnya yang sempurna dan melihat ketersediaan sarana yang memadai dalam menuntut ilmu, maka dia akan dapati bahwa hujjah Allah Ta'ala telah tegak atas dirinya. Allah musta'an. Jadi coba kita lihat dua kenikmatan yang ada pada zat kita dan pada lingkungan atau media pendukung untuk kita. Kenikmatan pada apa? Zat kita, dan kenikmatan yang Allah berikan melalui media yang mendukung kenikmatan buat kita. Satu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian, apa kalian tidak melihat? Ya, di sini seseorang jika melihat kenikmatan yang ada pada anggota tubuhnya yang sempurna. Tapi pertanyaannya, siapa di antara antum yang budek, bolot? Ada nggak di sini? Haji bolot, ada nggak? Nggak ada. Ya. Dan Anda menemukan ikhwan di salah satu masjid di Tebet ada berapa orang bahkan bapak-bapak yang bolot. Ternyata dia ikut kajian dan Anda nggak tahu kalau beliau ini budek bolot. Kemudian di sesi tanya jawab, Anda yang bertanya, mereka diharapkan menjawab. Apa? Saya tadi menjelaskan ini Pak. Apa arti ini? Saya tanya. Anda tanya. Ternyata ekspresinya datar aja, Anda tanya gitu. Nggak menjawab dan nggak bergerak dia. Ternyata dia nggak tahu kalau lagi Anda tanya. Anda dikonfirmasikan sama teman-teman, afwan Ustadz, itu dia nggak bisa dengar. Allah musta'an. Anda tanya sebelah sana lagi, begitu juga nasibnya. Tapi lihat, Allah cabut kenikmatan pada mereka. Ya, dan ketika selesai kajian, bapak itu minta maaf sama anak. Maaf Ustadz, tadi saya benar-benar tahu Ustadz tuh kayak ngomong sama saya, tapi saya nggak dengar sama sekali. Saya cuma pengen apa? Saya cuma pengen nikmatin hadir di majelis ilmu. Barangkali suatu saat saya akan mati di majelis ilmu. Kata dia begitu. Ada yang seperti itu di Tebet, di Masjid Teladan. Itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Nah sekarang kita lihat diri kita. Telinga normal, alhamdulillah. Pandangan mata normal, alhamdulillah. Kalaupun minus, tetap bisa melihat. Baca buku bisa. Lihat, seseorang jika melihat kenikmatan yang ada pada anggota tubuh yang sempurna, usia di bawah 40 tahun. Pun kalau di atas 40 tahun masih Allah berikan kenikmatan pada anggota tubuh kita. Lihat diri kita secara zat dari kenikmatan. Kemudian melihat ketersediaan sarana yang memadai dalam menuntut ilmu. Handphone terutama. Punya laptop. Punya kitab, punya. Pulpen, pensil, buku catatan, everything. Semua punya. Mudah sekali sekarang. Ya, terjemahan dari Arabnya, kemudian YouTube dengan segala rekamannya dan seterusnya. Allah musta'an. Kalau misal saja kita lihat sekarang nih di Saudi Arabia sudah mulai kajian kita rutin, bahkan lebih semangat lagi mereka dibandingkan sebelum 2020 ya. Di Saudi Arabia ini sedang gencar harian kajian kitab. Tapi mereka masih prokes. Mereka bukan sate santri ya. Ya, mereka mungkin kalau orang Saudi ketemu antum, mereka istighfar 33 kali mungkin. Gak ada prokes ini loh. Dari sejak zaman sebelum PPKM itu. Semua mulut antum tampak. Masya Allah. Makanya Anda sampai sekarang, Anda kalau misalnya ada pemerintah minta jihad fisabilillah, santri yang pertama ini. Gak takut corona sama sekali walaupun pernah jadi korban. Alhamdulillah. Ya, bismillah aja lah. Tawakkal 'ala Allah ya. Ya tawakkal 'ala Allah. Anda diberitakan sama teman-teman Ustaz, hati-hati kalau antum pakai vaksin Pfizer itu lebih keras, Ustaz. Apalagi yang kedua, Ustaz. Ya, Pfizer ya.
Dan Ana kemarin baru divaksin, alhamdulillah. Ana minta sama Allah, ya Allah, saya pengen beraktivitas normal. Tolong jangan sampai sakit. Alhamdulillah. Ana melihat wajah antum malah makin seger, alhamdulillah. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah. Mustabsyirah, wajah-wajah yang bahagia ini membuat mood ana itu meningkat, alhamdulillah. Iya. Coba kau melihat wajah antum seperti Muhammad Maretan semua. Itu mungkin ana mungkin selesai kajian. Allah musta'an, ana pulang aja afwan gitu. Tapi lihat kenikmatan ketersediaan salat di Saudi Arabia sekarang sedang gencar-gencarnya kajian kitab di beberapa masjid dan direkam di YouTube secara streaming, direkam, difasilitasi kitab-kitabnya, masya Allah. Baik kitab akidah, fiqih, tafsir, semua ada ikhwan. Dan anak ketika mungkin kalau anak sehari anak kumpulkan di YouTube, anak cari filtering today, satu hari ini, anak cari kitab-kitabnya dan dari channel-channel di Saudi itu di YouTube. Itu mungkin sehari bisa ada berapa belas kitab yang mereka, maksudnya yang terdaftar atau terekam di YouTube dalam hari itu. Beda-beda kitab, beda-beda masyayikh dalam satu hari. Habis waktu kita bisa untuk mendengarkan semua itu dalam satu hari, besoknya beda lagi. Karena selalu update mereka. Iya, masya Allah nikmat. Ya, mereka nggak mikirin sinyal lagi, nggak kayak di sini harus nunggu 4G, kemudian kalau belok dikit kena tembok dikit nggak dapat sinyal, nggak. Di sana masya Allah. Lihat itu kenikmatan yang luar biasa ya ikhwan. Kajian-kajian kitab demi kitab antara syekh dengan syekh, dan mereka rata-rata di sana yang ngajar bukan LC, ya udah dokter, rata-rata dokter baru bisa ta'lim di masjid-masjid. Kalau kita kan standarnya LC, ya apa panjangannya Simultaneous Talk apa itu namanya, ya LC rata-rata. Atau yang nggak ada gelarnya, ada kuliah yang penting bermanfaat. Nah sekarang kalau misalnya sudah alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk kajian demi kajian, maka manfaatkan. Nah kalau kita melihat kenikmatan zat diri kita yang Allah berikan, kemudian kenikmatan media-media pendukung, maka akan kita dapati bahwa hujjah Allah telah tegak atas kita untuk belajar. Dikhawatirkan bagi yang sampai detik ini itu malas belajar, nggak mau belajar di zaman 2021 ya, bukan zaman 1980. Nanti di akhir kita ditanya kenapa kamu nggak tahu hukum bahwasanya ini riba. Dia akan beralasan, ya Allah saya nggak sempat ngaji. Terus ngapain kamu? Seharian ngurus martabak misalnya. Tegak atasnya hujah. Lah terus pas ngurus martabak tuh seharian misalnya dagang ngurus martabak, ngapain? Ya udah ngurus. Apa selalu ada customer? Nggak ada. Kadang-kadang sepi. Lah pas sepi ngapain? Dengerin satu album lagu. Ya kan? Ini kan mudah sekarang kan, satu album. Khatam satu album ke album berikutnya. Iya. Masya Allah. Nggak ada, udah selesai dengerin podcast para pelawak. Ya Allah, hidupnya kasihan banget. Coba kalau misalnya antum jadwalkan, misal sebagian dari kita karyawan toko atau apalah pekerjaannya, ya jadwalkan pada hari ini misal minimal 3 kajian Anda simak. 1 kajian dengan mencatat, 2 kajian menyimak saja. Coba harian seperti itu coba. Hatta yang versi menyimak saja antum simak di motor atau di mobil. Fadol. Antum akan mendapatkan semangat yang luar biasa. Antum akan mendapatkan hari-hari yang berkah insyaallah. Coba minimal 3 dulu deh. 1 kajian jangannya 10 menit, ya 30 menit, 40 menit ya. Iya, 50 menit yang sejam. Cari, ya. Gitu, ya. Kemudian jangan merasa rendah diri jika Anda memiliki hafalan yang lemah. Hafalan lemah pemahaman, lambat dalam membaca atau cepat lupa. Ini 4 hal yang berbeda, ikhwan. Hafalan lemah, ada orang yang hafalan lemah. Ada juga orang yang hafalan kuat tapi memahami itu lemah. Ada orang yang mungkin hafalannya bagus, memahami bagus, tapi kalau baca tuh harus lambat gitu loh. Harus lambat bacanya, baru dia bisa paham bagus. Ada juga yang cepat lupa. Iya, dia cepat paham, cepat ngapal, tapi cepat juga lupa. Orang beda-beda. Semua penyakit ini akan hilang. Muskilahnya ini kalau antum gimana? Antum
Atau empat-empatnya ada pada antum gitu, jangan-jangan ya. Semua penyakit ini akan hilang jika Anda melakukan dua hal. Luruskan niat dan curahkan ikhtiar, segenap usaha. Dua hal aja ikhwan. Niatnya benar dan istiqomah dalam menerapkannya. Usahanya istiqomah. Dua aja itu, dua aja. Ya ada penunjang lain seperti makanan yang bergizi misalnya. Bakti sama orang tua, minta doanya dan seterusnya. Ada penunjang lain? Enggak, itu penunjang apa? Penunjang eksternal. Enggak, ini luruskan niat internal diri kita. Niatnya luruskan qalbu. Kemudian curahkan usaha dari diri kita. Adapun penunjang eksternalnya itu nanti ya bisa kita cari seperti yang tadi. Ya makanan, minuman yang baik, lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, itu eksternal semua. Itu pendukung. Tapi seberapa hebat pendukung-pendukung itu, kalau niat antum gak lurus, ya gak maju, gak benar. Seberapa hebat pendukung-pendukung itu, kalau antum gak mau usaha total, ya gak bisa. Jadi ibda binafsik, mulai dari diri antum dulu. Luruskan niat dan kerahkan segala usaha. Dan itu akan ada kaitannya nanti untuk menanggulangi sifat putus asa atau sikap putus asa dan merasa rendah diri. Itu akan hilang kalau misalnya lurus niat antum dan berusaha istiqomah dalam usaha antum. Yang tadinya memiliki putus asa dan rendah diri karena niatnya lillahi ta'ala jihad fi sabilillah, kemudian ikhtiarnya juga betul-betul istiqamah, maka perlahan terkikis tuh perasaan-perasaan yang buruk itu, insyaallah. Tapi faktor eksternal juga penting ya kawan. Makanya orang yang putus asa dan rendah diri, itu banyak-banyaklah dia bergaul sama teman-teman yang baik, soleh, dan kalau bisa berprestasi. Jangan menyendiri. Ya, jangan menyendiri. Di antara contoh, Imam Al-Askari menceritakan tentang dirinya. Ketika pertama kali aku menuntut ilmu, menghafal itu sangat susah bagiku. Tuh lihat. Ingat loh, tidak semua orang di bidayah fi talabil ilm, permulaan menuntut ilmu, itu langsung bisa ngapal. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Baru hijrah, baru kenal pengajian, mulai ngafal, itu enggak semua orang langsung bisa ngafalin. Enggak semua orang. Semangat, tapi ternyata ngafalin susah, kata sebagian orang. Di antaranya Al-Askari ini. Ketika pertama kali aku menuntut ilmu, menghafal itu sangat susah bagiku. Lalu aku membiasakan diri untuk menghafal. Berarti mengerahkan upaya betul-betul untuk menghafal. Sampai akhirnya aku dapat menghafal bait syair dalam satu malam. Padahal syair tersebut hampir 200 bait dalam satu malam. Kenapa kok bisa sehebat itu? Buah dari istiqamah. Ya, sesuatu yang menjadi, apa kata mereka? Allah bisa karena biasa. Iya. Suatu ketika ada acara di TV, mungkin belasan tahun lalu anak ketika melihat apaan TV atau apa itu dulu itu ya. Ada seorang laki-laki yang belaga, mungkin bukan belaga tapi sok soleh gitu, dia mengklaim saya bisa hafal beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian ada perempuan fasik, bukan jilbaber. Perempuan itu heran, wih kamu hebat ya, kok bisa kamu menghafalkan ayat dalam Al-Quran? Ini kan pertanyaan yang aneh ya. Coba antum hafal ayat Al-Quran nggak? Hafal. Ada yang bertanya, kamu hebat ya bisa hafal. Misalnya apa? Asyams. Kamu hebat bisa hafal Asyams. Ada nggak ya di sini yang hafal Asyams? Oh, pertanyaan salah. Ada nggak yang nggak hafal Asyams, ikhwan? Salah juga nanya ya. Yang benar mana nih? Oke, hafal surat apa? At-Tin. Lebih mudah ya, At-Tin. Ada kemudian orang kagum sama antum karena apa? Antum hafal surat At-Tin. Itu antum kira-kira bangga apa merasa terhina gitu? Hah? Coba sih. Antum hafal surat At-Tin ya? Hah? Tuh, ditanya gitu aja ketawa beliau. Tadi baca Al-Furqan kok ditanya At-Tin gitu loh. Masya Allah, antum hafal surat At-Tin. Kok bisa sih antum? Dia bakal baliknya, situ nanya apa? Ngerendahin saya kan gitu kan?
Syuf lihat. Tapi itu pertanyaan serius dari perempuan tersebut. Pertanyaan serius, ikhwan. Saking apanya? Saking kita yakin bahwa saya perempuan itu nggak pernah berusaha pertama kali nyoba hafal Quran. Jadi bertanya seperti itu. Ya nggak? Saking dia tuh nggak kebayang kok orang bisa loh ngafal surat Atin gitu loh. Tapi sekarang coba tanya ke orang-orang Nasrani. Kalian ngapal Bible nggak? Tanya mereka. Yakin nggak hafal? Nggak hafal. Kemudian mungkin mereka tanya balik. Sampean hafal Al-Quran nggak? Saya hafal. Ini yang saya hafal. Ternyata hafal 2 juz misalnya. Itu bisa pingsan itu orang Kristen itu. 2 juz. Berapa halaman itu? 40 halaman. Waduh. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Arabnya. Tambah pingsan, mungkin mati langsung di tempat itu. Kenapa gitu? Karena mereka nggak kebayang untuk menghafal bahasa Arab Al-Quran gitu loh. Nggak kebayang. Tapi bagi kita kira-kira gimana? Apalagi bagi para hufaz. Sehari-hari mungkin murojaah sehari 5 juz. Hal yang sangat biasa. Bahkan kalau kurang dari 5 juz untuk murojaah, itu bakal merasa bersalah kadang-kadang seorang hafiz. Syuf lihat, di sini berarti dari apa? Dari pembiasaan. Dari pembiasaan. Tapi sekarang ada dari Cilangkap kadang-kadang sekarang udah di Jatimur nih, alhamdulillah. Kalau ke Satya Santri Kedai Jati Bening itu nggak kerasa bagi ana beneran. Hatta mendung tadi nggak kerasa bagi ana. Tiba-tiba sampai aja. Pas sampai tiba-tiba nggak ada ikhwan. Nggak ada. Iya, memang begitu akhir zaman mungkin ya. Nggak ada siapa-siapa. Ana mati. Ana tanya ke siapa tadi? Antum ya tadi ya. Udah pada ada yang datang belum? Kata beliau ada tuh sebagian. Dan lihat, lah itu motor tim Ana. Jadi yang paling datang awal-awal tuh Ana sama tim Ana. Iya panitianya yuk kita ini ya. Bangun akhirnya kemudian datang beliau, masya Allah ya, untuk menyelamatkan wajah DKM ya. Nah kemudian lihat sampai sini biasa aja, nggak kerasa habis jalan ya kon. Dan itu karena udah biasa kemari pertama. Udah biasa menempuh jarak Jatimurni sampai daerah-daerah Bekasi, biasa udah kelas. Udah tahu jalannya, udah tahu mappingnya, udah kenal dan familiar. Sesuatu yang familiar itu memudahkan hati kita untuk melewatinya, melangkahinya gampang akhirnya. Dan itu pun sambil diselingi apa? Dengerin kajian. Anda tadi dengerin kajian yang terbaru dari Syekh Abdurrahman Ad-Dahsh, Zat Al-Mustaqni', Kitab Zat Al-Mustaqni', Kitabun Nikah. Ya, masalahnya masalah mahar. Masalahnya masalah tafwid al-mahar namanya. Kemudian berlanjut ke syarah beliau untuk kitab Alfiyah bin Malik. Permasalahan tentang bi'sa dan ni'mah. Suatu fi'il madhi yang jazim. Itu selesai. Mungkin kira-kira 35 menit atau 40 menit. Kerasanya tuh kayak berapa menit saja. Berat? Enggak. Kayak enggak ada. Beratnya cuma pas sampai sini enggak ada siapa-siapa, itu yang berat itu. Tapi coba bagi orang yang mungkin ikhwan Jatimurni, dia mau cari kajian, ternyata nggak ada kajian di Bekasi ini kecuali di Jati Bening. Dia langsung lihat map Jati Bening di mana. Aduh, jauh. Pasti gitu mikirnya. Kenapa? Ini first time, belum pernah saya ke sana. Kayak jauh deh. Tapi coba lanjut deh, jalan dulu, gas lah jalan. Bismillah. Memang berat di awal. Tapi biasakan aja datang dari Timurni, Jati Bening. Biasa, walaupun gak ada kajian, datangin aja, pulang, datang, pulang, udah gak ada gitu. Lama-lama biasa. Alah bisa karena biasa kata mereka. Sesuatu ketika dikenal, maka dia familiar. Kenapa disebut familiar? Karena dia family. Familiar, jadi family. Seolah-olah keluarga, dekat, mudah, gampang. Begitu ya kawan. Nah tadinya susah bagi dia menghafal. Lalu membiasakan diri untuk menghafal, akhirnya bisa menghafal dalam satu malam 200 bait syair. Maka tidak diragukan lagi, semua itu diperoleh melalui kesungguhan yang terus-menerus. Karenanya, jangan sekali-kali Anda merendahkan diri Anda. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi Anda. Ikhlaskanlah niat hanya untuk Allah Ta'ala.
curahkan segala usaha, gunakan waktu Anda sebaik-baiknya. Dengan begitu Anda akan melihat bahwa Anda telah memperoleh kebaikan yang menjadikan Anda menyesal terhadap waktu-waktu yang telah berlalu tanpa kesibukan yang bermanfaat di dalamnya. Sebagaimana banyak orang menyesal, kenapa dulu nggak pesantren tuh. Tapi itu penyesalan yang nggak ada gunanya. Sekarang yang penting, oke, antum nggak. Siapa di sini yang lulusan pesantren? Nggak semuanya, bahkan mungkin jarang, nggak semuanya. Katakanlah sekarang antum memang bukan lulusan pesantren. Aduh, coba anda dulu ke pesantren ya, mungkin anda juga kayak ustadz, bisa hafal ini, bisa hafal itu, bisa hafal surat At-Tin kayak beliau, misalnya. Ya, antum berandai-andai sesuatu yang belum tentu antum tuh bisa seperti yang antum bayangkan. Antum membayangkan, coba saya dulu pesantren, sekarang mungkin saya udah isi kajian. Belum tentu. Bisa aja antum di pesantren dihukum, dibotakin, dipukulin, ya, nggak jadi santri yang baik, bahkan dikeluarin belum tentu loh. Apalagi wajah-wajah seperti antum, mungkin aja nggak jadi. Jadi jangan udah masa lalu selesai. Tinggal sekarang nih gimana. Hatta antum bukan anak pesantren, bukan lulusan pesantren, lulusan yang lain. Tapi Allah Ta'ala menghargai antum untuk dengan memiliki modal as-sam' wal basar wal afidah untuk belajar, untuk memiliki value. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan putra Adam. Dimuliakan, antum semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan modal-modal itu. Jadi ikhlas, curahkan usaha, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Bacalah apa yang telah dikatakan oleh Abu Hilal Al-Askari. Beberapa syekh telah menceritakan kepadaku. Beliau mengatakan, aku pernah melihat di satu daerah seorang pemuda yang berbicara dengan logat yang fasih dan lancar. Maka aku pun bertanya sebab kefasihannya tersebut, karena orang-orang di sekitarnya tidak seperti dia. Maka dia menjawab, setiap hari aku memfokuskan diri untuk membaca 50 lembar dari kitab karyanya Al-Jahiz, seorang sastrawan Arab terkenal. Al-Jahiz ada. Aku tinggikan suaraku ketika membacanya, maka tidak butuh waktu lama hingga aku menjadi seperti yang Anda lihat sekarang ini. Nah, faham maksudnya ikhwan? Jadi ketika ke suatu daerah, kok ada pemuda itu bagus logatnya, dia fasih, lancar gitu. Dan ternyata kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah pemuda ini istiqomah, fokus membaca lembaran-lembaran kitab karya Al-Jahiz. Itu seorang sastrawan masyhur. Pas baca, ditinggikan suaranya. Iya. Maka akhirnya terbiasa dengan itu dan berefek pada kesehariannya dari perkataan dan ucapannya. Dan sejujurnya ini sebenarnya mirip dengan Anda, ikhwah sekalian. Kalau Anda membaca bahasa Indonesia, baik bahasa Indonesia atau bahasa Arab, secara otomatis sampai sekarang Anda membiasakan waqaf berhenti pada koma atau titik. Tidak terbata-bata misalnya. Jadi jangan sekali-kali Anda meremehkan potensi. Anda biasanya membaca itu lengkap sampai koma atau titik, biasa begitu. Dalam bahasa Arab pun begitu. Kok bisa begitu? Anda ceritakan ya, dan ini pertama kali mungkin Anda ceritakan di kajian. Belum pernah cerita ini sebelumnya ya, waktu anak kecil itu, dan sampai sekarang Anda masih muda, ya, insya Allah ya. Di rumah itu ada koran. Langganan koran kan dulu kan memang zaman-zaman itu kan koran langganan gitu kan. Masih ada loper koran kan, kalau sekarang kan nggak laku itu. Nama korannya Pelita dulu. Dan koran-koran lain ala kulihal. Setiap hari itu ada koran baru. Anda senang sekali bau koran itu, Anda senang. Anda baca tuh walaupun nggak paham. Dan Anda melihat di TV-TV dulu kan ada namanya Dunia Dalam Berita itu ya. Jam 7 atau jam berapa itu. Gitulah, Dunia Dalam Berita itu. Ya. Nah, itu Anda melihat report apa presenter apa yang bacain itu? Yang pembawa acara berita itu, ya. Bicara gitu dengan nada bawa berita gitu. Dan dia hanya berhenti di koma atau titik. Kemudian Anda juga pernah diundang baik sekolah atau kelas ya waktu itu ke SCTV. Dan datang ke studio liputan 6 itu. Dan baru tahu ternyata
Kan waktu itu masih kecil di masih polos. Anak kira itu para pembawa acara berita itu mereka hafiz, para hufaz, ya, sehingga mereka hafal berita. Dan ternyata ada kamera yang isi bacaan di situ. Oh, katanya curang juga ini. Oh gitu caranya dah. Oh ada teksnya ternyata. Maka mulai terinspirasi dari itu, Anda pun hampir setiap hari ya, nggak setiap hari tapi hampir setiap hari. Anda membaca koran dan Anda baca berita-berita yang Nusantara. Ya, ketika itu belum ada Islamnya, baru Nusantaranya aja. Nah, Anda baca karena Anda suka, misalnya dari Kendari. Ya. Anda baca gitu sampai titik. Kemudian lanjut lagi sampai titik. Anda tahan nafas dan Anda membiasakan. Itu masih SD gitu. Maka alhamdulillah sampai sekolah kemudian terbiasa dengan itu. Ketika seorang syekh, salah satu guru ana waktu di Al-Irsyad, ketika kami belajar sastra, ya, Al-Adab Al-Arabi, itu beliau menyuruh siapa yang bisa membaca lengkap berhenti hanya di titik. Maka ana tunjuk tangan dan alhamdulillah ana bisa. Alhamdulillah. Kamu terbiasa dari kecil. Ini kebiasaan inilah yang memang orang-orang lain tidak terbiasa, maka tanpa antum sadari, antum beda bagi mereka. Apa yang antum biasakan yang tidak biasa pada orang-orang, tanpa antum sadar, antum akan beda tampak di orang-orang. Iya, begitu. Coba kalau antum biasa garuk-garuk selangkangan dan masuk tangannya ke selangkangan, biasa kayak gitu. Coba biasain kayak gitu coba. Hah? Antum tanpa sadar nanti lagi majus kayak gitu juga. Karena udah biasa. Orang lihat, ih kok dia kayak gitu, gak lazim, gak wajar. Itu yang negatif. Coba kalau antum biasa membaca buku tertata, pemahaman akan tertata. Lebih dari rata-rata umumnya orang. Dan itu kan tercermin di lisan antum, di perkataan antum, di bahasa antum. Jadi kebiasaan itu harus dibangun, dan kemudian ketika sudah terbangun, akan ada perbedaan antara diri antum dengan umumnya manusia. Sebagaimana dikatakan di sini ya oleh pemuda tersebut. Jadi jangan sekali-kali Anda meremehkan potensi yang ada pada diri Anda, dan hendaknya Anda bersungguh-sungguh dalam belajar. Semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau pernah ditanya, apakah ada obatnya lupa? Ada obatnya lupa. Obatnya lupa apa? Terus menerus melihat buku. Jadi thariqah dan metodologi Imam Bukhari dalam menghafal adalah idmanun nazar ilal kitab. Idmanun nazar ilal kitab. Tahu nggak idman itu apa idman? Idman terus menerus, seperti ada sisi candu. Maka di antara orang-orang terburuk mudminul khamr. Apa mudminul khamr ya kan? Pecandu khamr. Berarti kan pecandu berarti apa? Ya sering gitu. Idman sering di sini bukan karena apa ya, tapi karena candu gitu loh, senang gitu. Nah, idmanun nazar fil kitab itu adalah tariqahnya atau metodologi menghafalnya Imam Bukhari. Makanya sebagian dari hufaz atau keumuman para hafiz dan guru-guru tahfiz, mereka itu menyarankan antum kalau mau menghafal Al-Quran jangan pakai lebih dari satu mushaf. Cukup mushaf tersebut yang antum konsisten di situ. Gitu. Begitu. Ya, jangan ganti-ganti mushaf. Karena boleh jadi ada lekukan-lekukan yang berbeda. Atas rosamnya sama, tapi lekukannya berbeda. Kalau antum misalnya ngafalin, kalau antum memang mau menghafalkan lewat mushaf ya, antum pakai mushaf versi handphone. Kemudian nanti pakai mushaf yang ada di masjid misalnya. Bisa aja cetakan satu cetakan Madinah, satu cetakan Surabaya. PT CV apa gitu. Iya. Nah itu malah apa? Mengacaukan, karena ada perbedaan dari lekukan hurufnya. Bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada muhawalah dan ikhtiar berikutnya, yaitu tidak dilakukan lagi. Meninggalkan maksiat merupakan sebab terbesar yang dapat membantu seseorang dalam menguatkan hafalannya. Bahkan meninggalkan maksiat juga bisa membuat seseorang tetap istiqomah di perbuatannya. Ingat, kalau misalnya suatu ketika antum terputus dari perbuatan yang biasa antum lakukan dari kebaikan, ketahuilah keterputusan itu pasti karena maksiat.
Antum cari tahu aja maksiat apa yang antum lakukan ketika itu yang membuat terputus itu istiqomah itu. Ada, pasti ada. Karena orang yang taat nggak mungkin Allah Ta'ala telantarkan, pasti Allah pelihara istiqomahnya dia. Imam Syafi'i rahimahullah dalam syair yang indah berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi." Aku mengadukan diriku kepada Waqi' karena jeleknya hafalanku. Lihat, Imam Syafi'i aja apa? Ngomong jelek banget hafalan saya. Kayak gimana kualitas beliau? Sekali baca hafal ya ikhwan. Sekali mikir paham, sekali baca mungkin 2 kali 3 kali udah hafal selesai. Makanya Imam Malik rahimahullah itu kagum dengan beliau karena apa? Satu-satunya murid yang asing ada di majelis, kemudian ditanya dan ternyata dia sudah hafal 1 kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Itu belum pernah ada murid newbie kayak gitu. Spesial ini Imam Syafi'i ini. Tapi dengan itu suatu saat beliau merasa apa? Sayyi'ul hifz. Itu hafalannya itu jelek. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' pun membimbingku supaya meninggalkan maksiat. Dan berkata Waqi', "I'lam bi anna al-ilma nurun." Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu li'asi atau la yu'tahu 'asi. Dan ilmunya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Begitu ya ikhwan. Berarti ada berapa ikhtiar. Pertama, luruskan niat. Kemudian usahakan istiqamah. Dan yang ketiga, jangan lakukan hal-hal yang menyekatkan antum dari istiqamah. Yaitu apa? Apa itu? Maksiat. Maksiat. Atau terbiasa mengurusi hal-hal yang remeh. Terbiasa mengurusi hal-hal yang remeh. Yang sebenarnya gak ada manfaatnya bagi talibul ilm. Misalnya berapa jumlah sayap kecoa. Misalnya, ngapain antum ngurusin itu? Atau misalnya kalajengking berapa jumlah kakinya, ngapain antum urusin itu? Tapi yang urus itu supaya anda mentadabburi ayat-ayat Allah. Masya Allah. Ya nggak tahu dah tuh itu bener apa enggak ya. Nah, di antara obat putus asa ikhwan atau merendahkan diri, anda pengen memotivasi juga melalui apa yang anda dapatkan dari kitab Jami'ul Ulumul Hikam. Sekelumit aja insyaallah. Ikhwan di sini dalam tafsiran atau syarah terhadap hadis ihfazillah yahfazka ihfazillah yajidhu tujahaka, lihat di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wa man hafizallaha fi sabahu wa quwwatihi hafidhahullahu fi hali kibarihi wa du'fihi quwwatah wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi wa hawlihi wa quwwatihi wa aqlihi. Barang siapa yang menjaga Allah di usia dininya dan di masa kuatnya, syabab ya, masa mudanya, jadi di masa dininya, sibyan, masa mudanya, dia menjaga agama Allah, maka hafidhahullahu fi hali kibarihi wa du'fihi wa quwwatah, maka Allah Ta'ala akan menjaga dia pas usia tua dan usia lemah, tetap dia kuat. Ya. Dan ya, anda lihat ya kawan, di antara contohnya, anda boleh sebut nama, di antara contohnya Ustadz Yazid misalnya. Antum akan melihat kekuatan beliau, Masya Allah. Di usia segitu masih bisa lantang teriak yang kita kalah semua. Ya, terlepas dari mungkin antum pernah ditahdzir atau enggak, terlepas dari itu. Tapi Masya Allah lihat. Maka orang-orang yang memiliki atau Allah jaga kekuatannya di usia tuanya itu, mungkin ya kita husnuzan kepada Allah Ta'ala, wala yuzaki 'alallahi ahada, mungkin karena di masa muda yang memang dimanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Iya, bukan untuk maksiat. Dan kemudian wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi wa hawlihi wa quwwatihi wa aqlihi. Dan juga pendengarannya di usia tua, penglihatannya, daya dan kekuatannya dan kejernihan akalnya tetap sharp, tetap tajam di usia tua, ikhwan. Iya. Makanya jarang ikhwan, jarang. Dan kalaupun ada qadarullah, jarang seorang ulama terhinakan di usia tuanya.
Seorang ulama rabbani jarang yang terhinakan di usia tuanya dengan hal-hal yang jelek, misalnya kekuatannya nggak berkekuatan, kemudian gila misalnya, enggak. Akalnya hilang, enggak, biasa enggak. Allah jaga, kecuali qadarallahu ma syafa'ala, mungkin ada sebab lain. Makanya dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab, wa kana ba'dul ulama'i qad jawazal mi'ata sanatan wa huwa mumatta'un biquwwatihi wa 'aqlihi. Ada sebagian ulama sudah melampaui 100 tahun usianya, tapi dia diberi kenikmatan dengan kekuatan dan kejernihan akalnya, Masya Allah. Fawathaba yawman wathbatan syadidah fa'utiba fi dhalik. Maka ada seorang alim ulama suatu ketika lompat, ini usia 100 tahun lebih kan, lompat tinggi, kemudian dicela oleh orang-orang, udah tua lompat. Iya, coba Pak, fadal. Ya. Kalau misalnya kita ngelihat ada orang udah tua misalnya, usia 70 tahun, 80 tahun, lompat tinggi, wah main badminton, wah gitu kan, udah tua nggak tahu diri gitu. Bukan nggak tahu diri, kata dia kemudian apa? Kata alim tersebut, hadhihi jawarihu hafidnaha 'anil ma'asi fi shighar, fahafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Ini lihat jawaban ini. Anggota tubuh saya ini, anggota tubuh kami ini telah kami jaga dari maksiat pas kami masih kecil. Sekarang pas kami udah tua, Allah yang jaga anggota tubuh ini. Ajib ya. Ya gitu ya. Dan Anda melihat jemaah yang berusia tua di santri mungkin seperti ini. Dijaga oleh Allah. Nggak maskeran. Nggak ada protokol kesehatan. Ya. Tapi Allah jaga. Mungkin karena menjaga agama Allah. Wa aksu hadha. Lawannya nih, lawan dari cerita ini. Anna ba'dhas salafi ra'a syaikhan yas'alun nas. Sebagian dari salaf kita nih, sebagian dari ulama salaf melihat ada seorang syekh. Syekh di sini artinya bukan alim, bukan. Syekh di sini artinya apa? Orang tua, syebeh ya. Orang tua, orang sudah tua, usia tua. Itu yas'alun nas, sedang minta-minta sama manusia. Kita lihat jalan, bukan bermaksud meremehkan orang, tapi ada yang seperti kan? Tua ya. Sambil minta-minta. Maka dikatakan oleh ulama, inna hadha dhayya'a Allah fi sigharih fa dhayya'ahu Allah fi kibarih. Orang ini dia dulu waktu masih muda menyia-nyiakan Allah. Maka pas dia usia tua Allah menyia-nyiakan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Ya begitu ya kawan. Ini mumpung masih syabab ini, belum sampai 40 tahun ya. Yang belum sampai 40 tahun, jaga agama Allah. Allah jaga usia tua antum. Jangan khawatir. Ya jangan khawatir. Dan antum lihat ya ikhwan, panti-panti jompo, Anda nggak menspesifikkan orang-orang tertentu, tapi antum lihat panti jompo, apalagi di barat, ya, disia-siakan hidupnya oleh siapa? Anaknya sendiri. Kenapa begitu? Bisa jadi karena masa muda mereka itu menyanyiakan agama Allah. Kalau misalnya mereka dulu waktu masih muda menjaga agama Allah, mentarbiah anak-anak mereka dalam lingkup Islam yang baik, nggak mungkin anak-anaknya bakal menitipkan mereka panti jompo. Bahkan anak-anaknya berebutan untuk apa? Untuk mengurus orang tuanya. Iya begitu ya kawan. Ya. Bahkan kadang-kadang ini sebagai motivasi supaya kita itu jangan putus asa. Antum punya potensi. Kita orang baik. Allah perbaiki kita insyaallah. Di antara motivasinya, kata beliau, qad yahfazullahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Kadang-kadang Allah Ta'ala menjaga seorang hamba karena solehnya ini hamba. Allah jaga setelah kematiannya. Tapi Allah jaganya di mana? Di kondisi anak cucunya. Karena takwanya mbahnya itu, anak cucunya itu jaga oleh Allah Ta'ala. Saking berkahnya mbahnya itu. Sebagaimana di surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Iya. Bapaknya kedua anak ini itu dulu soleh. Maka dijaga tuh anaknya. Ya. Kemudian juga Sa'id bin Al-Musayyib berkata kepada anaknya, dia berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'a an uhfadha fika. Kata Sa'id bin Al-Musayyib kepada putranya, saya bakal memperbanyak salat demi
untuk kamu. Saya akan memperbanyak sholat untuk kamu agar saya dijaga oleh Allah Ta'ala melalui dirimu. Ngerti nggak maksudnya? Ini ibaratnya ya kawan, antum punya anak, punya putra ya. Harapan antum ke putra itu besar. Maka antum bilang ke anak antum, Bapak akan banyak-banyak sholat supaya nama Bapak tetap terjaga melalui kamu. Faham gak maksudnya ya kawan? Bapak akan banyak menuntut ilmu, mau jadi orang soleh, supaya kamu nanti jadi anak baik sehingga mengharumkan nama Bapak setelah wafatnya Bapak. Faham di sini ya kawan? Saya dalam musib seperti itu. Iya. Dan kemudian kata Ibnul Munkadir rahimahullah, salah satu ahli hadis, "Innallaha la yahfazu birrajuli salihi waladahu wa walada waladihi wad-duwairati allati hawlahu fi fama yazaluna fi hifdzillahi wa sitrih." Allah Ta'ala akan menjaga pria yang saleh. Dengan pria yang saleh ini, Allah jaga siapanya aja. Anaknya dijaga sama Allah. Anaknya dijaga sama Allah. Dan juga sekitarnya juga dijaga sama Allah gara berkahnya pria saleh ini, ikhwan. Maka mereka ini yang di sekeliling pria yang saleh ini akan selalu ada di perlindungan dari Allah dan penutupan dari Allah dari aib-aib, ditutup aib-aibnya. Begitu. Maka kata Ibnu Rajab, "Wa mata kana al-'abdu mushtaghilan bi ta'atillah fa inna Allah yahfazuhu fi tilkal hal." Maka selama apapun seorang hamba menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, maka seketika itu juga Allah menjaga dia, yakin. Nah, di antara bentuk menyibukkan diri ketaatan kepada Allah, belajar ilmu syar'i. Ingat, ketika antum sedang belajarnya, Anda sedang ngajar, Allah jaga antum dan Allah jaga istri antum di rumah, Allah jaga putra-putri antum di rumah. Betul nggak? Antum percaya sama Allah? Percaya sama Allah. Karena antum sedang taat pada Allah. Nggak bakal Allah khianati antum, nggak bakal. Kalau antum ikhlas, belajar, ikhlas menghafal Quran, Allah jaga antum, Allah jaga rezeki antum, Allah jaga keluarga antum. Jadi jangan putus asa. Kadang kan orang itu putus asa atau merasa diri hina, nggak menuntut ilmu karena apa? Karena kalau saya nuntut ilmu nanti rezeki saya kemana? Ntar kalau saya fokus di ilmu nanti kemudian ntar istri saya ngap-ngapan di rumah, ya Allah. Atau mungkin ini santri nanti biasanya kajian paling sampai jam 8 mau ngobrol dulu terus ngumpul-ngumpul di situ. Ntar bini saya telepon lagi. Ini ahli susis nih. Iya. Karena wasiatkan yang masih ditelepon bininya padahal masih jam 8 itu perlu dipertanyakan. Yang mana yang bini, yang mana yang suami, ya. Laki-laki itu bebas, merdeka laki-laki selama dalam kebaikan, jangan mau diatur. Beb, di mana beb? Kok jam segini masih ke rumah siapa? Nah, ditanya gitu. Ya, itu bilang ke rumah Allah, ya dia bilang gitu, ya. Gitu. Jadi untuk mencegah keputusasaan dan penghinaan terhadap diri sendiri, ketika antum menuntut ilmu, tancapkan keyakinan bahwa antum sedang sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Maka yakin bahwasanya Allah akan menjaga antum. Maka kata sebagian salaf, "Manittaqallah faqad hafidha nafsah." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia telah menjaga dirinya sebenarnya. "Wa man dhayya'a taqwahu faqad dhayya'a nafsah." Barang siapa yang menyanyiakan ketakwaannya, dia sebenarnya telah menyanyiakan dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu anhu. Dan Allah Ta'ala tidak butuh pada orang seperti ini. Bahkan di antara keajaiban yang diceritakan oleh sebagian ulama, di antara oleh At-Tabrani dalam riwayatnya, ada sedikit sekelumit kecil kisah, ya. Karena ketakwaan orang ini, maka Allah Ta'ala menjaga hewan yang beringas atau buas dari menerkamnya. Dikisahkan dalam riwayat At-Tabrani dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak, ada kapal milik seorang mantan budaknya Nabi SAW. Nah, kapal itu kemudian di tengah laut pecah gitu apa. Pokoknya hancur lah. Akhirnya dia sampai ke suatu pulau. Di pulau tersebut dia melihat seekor asad. Apa itu asad, ya kawan? Singa. Ya, asad. Dan dia nggak tahu jalan. Udah nggak tahu jalan, tersesat.
Ada singa lagi. Singa beneran ya, bukan mau jadi-jadian mau apa-apa. Bukan mau Prabu Siliwangi ya, nggak ada gitu, nggak kenal sahabat Nabi kayak gitu. Ya. Dan ini lautnya juga bukan pantai selatan, ya dipecahin sama Roro Kidul, nggak ada kayak gitu. Nah kemudian ada asad singa. Apa kata Ibnu Rajab di sini? Faja'ala yamshi ma'ahu hatta dallahu 'ala tariq. Maka singa itu pun jalan bareng pria tersebut, dan singa itu menunjukkan jalan menuju pemukiman setempat. Falamma awqafahu 'alayha, ketika udah sampai gerbang pemukiman, berhenti. Ja'ala yuhamhimu ka'annahu yuwaddi'uhu. Maka singa itu pun mengeluarkan suara ham gitu. Ka'annahu yuwaddi'uhu, seolah-olah apa? Goodbye. Tsumma raja'a, pergi. Antum bisa coba ikhwan, fadhal. Antum berzikir pagi petang, bertakwa kepada Allah, naik perahu, antum karamin tuh perahu ya. Insyaallah man terbuka habis itu. Ya ini kejadian seperti ini nggak bisa direncanakan. Tapi insya Allah semua dari kita punya kisah tentang ketakwaan dan ganjaran dari Allah, penjagaan. Maka seseorang nggak boleh putus asa dari menuntut ilmu. Nggak boleh dia merasa dirinya nggak bisa, saya nggak bisa menuntut ilmu, saya nggak bakal bisa nguasain ilmu fikih. Ya nggak boleh kayak gitu. Itu berarti suudzon dia sama Allah. Belum mulai udah suudzon. Dia tetapkan diri kita, bismillah, saya bisa insya Allah. Mulai Senin ini, mulai Selasa besok insya Allah saya mulai rutin cari kajian-kajian fikih misalnya. Bisa insya Allah. Atau saya mulai menancapkan diri di tahfidz Al-Quran, mulai dari surat An-Nas. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Mulai perlahan-lahan, istiqamah, cari teman yang baik, azamkan niat, ikhtiar yang sempurna, dan tawakal ala Allah. Dan juga yakin bahwa ini dalam ketaatan, maka Allah akan menjaga kita insyaallah. Maka nanti akan lihat buahnya setelah itu. Ya, kita cukup insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.